Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, kita punya satu karma yang baik, sehingga kita bisa menggunakan sebagian waktu kita untuk kembali belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema pada malam hari ini adalah Dhamma yang membuat hidup menjadi indah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa saya menyampaikan ini? Karena saya juga punya satu dorongan keinginan agar Bapak Ibu yang hidup di sini, hidupnya itu menjadi indah. Siapa tahu kemarin hidupnya agak-agak semrawut, sehingga ndak enak dipandang, ndak enak dirasakan, bahkan kita di sebelah pun juga mulai ikut berkeluh kesah. Maka saya yakin Bapak Ibu juga punya satu harapan agar hidupnya ini menjadi indah. Maka pada malam hari ini, saya mengingatkan kembali apa yang Sang Buddha sampaikan, agar kehidupan kita ini menjadi indah. Karena memang seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, di dalam Dhammapada dikatakan, Kico manuso patilabu, kicang macana jiwitang, kicang sadamak sawanang, kicang kico budanang upadu. Sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia, sungguh sulit pula kehidupan manusia, sungguh sulit untuk bisa mendengarkan pembabaran Dhamma. Demikian pula sungguh sulit untuk munculnya sama Sang Buddha. Kita sebagai satu kondisi saat ini kita sudah lahir sebagai manusia. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, memang seperti apa yang Sang Buddha sampaikan, perlu Anda sadari, bukan perlu Anda tinjau kembali, tidak juga perlu didebatkan kembali. Memang kehidupan sebagai manusia ini tidak mudah. Dalam bahasa Dhamma, kicang macana jiwitang. Kicang itu sulit, macana itu penghidupan, jiwitang itu kehidupan. Jadi kalau kita jadi manusia ini tidak gampang, serba repot. Pagi-pagi mesti bangun, masak. Untuk apa? Sarapan. Kalau sudah sarapan, terus kerja. Untuk apa? Cari makan. Sudah kerja sampai sore, pulang, apa yang dipikirkan lagi? Makan. Malam mau tidur, ndak bisa tidur, kenapa? Butuh makan. Dan untuk mempertahankan kehidupan ini memang kita perlu makan, baik makanan fisik maupun makanan batin. Makanan fisik tentu lebih mudah kalau di Medan. Tapi kalau makanan batin untuk di daerah Medan, ini agak susah. Kenapa? Karena makanan batin itu baru muncul kalau kita punya yang namanya kesadaran, punya pengertian yang benar juga. Memang makanan batin itu macam-macam. Kalau kita bisa merasakan nyaman, itu sudah makanan batin. Kalau kita bisa nyanyi, itu sudah makanan batin. Tapi itu pun akan berlalu, dan kita akan kembali ke masa lalu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar Dhamma ini punya tujuan, agar kehidupan kita ini, kita menjadi bahagia, tidak menderita. Ini yang harus kita ingat sebagai umat Buddha. Karena jangan sampai kita sudah bertahun-tahun menjadi umat Buddha masih sama.
Tahun lalu ya susah, bulan lalu susah, hari ini susah, jam sekarang masih susah. Jangan sampai Bapak dan Ibu muncul rasa hal yang seperti itu. Karena kita sebagai manusia, kita ini punya hak untuk mengarahkan kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar menjalankan kehidupan kita. Kita punya yang namanya usaha benar, yaitu menuntun diri kita ke arah yang benar. Memang kehidupan sebagai manusia ini tidak mudah. Dari penghidupan tidak mudah. Sudah kemakan aja belum tentu bisa dicerna. Buktinya ada sakit perut. Dari makanan tidak mudah, dari pergaulan juga tidak mudah. Karena ketika ketemu di dalam masyarakat, Bapak Ibu Saudara ketahui, Anda lebih banyak ketemu dengan yang menjengkelkan atau lebih banyak ketemu yang menyenangkan. Lebih banyak ketemu dengan yang menjengkelkan. Bahkan satu rumah pun itu kadangkala juga setiap saat juga masih menjengkelkan. Dengan anaknya juga bisa jengkel, dengan suaminya bisa jengkel, dengan istrinya juga bisa jengkel, dengan orang tuanya juga bisa jengkel. Kenapa itu terjadi? Karena memang di dalam kehidupan kita memang tidak mudah. Memang kalau bisa maunya, kalau ketemu itu yang menyenangkan. Kalau bisa, kalau ketemu yang menyenangkan. Kalau ngajak ngomong orang itu suaranya itu yang enak-enak. Maunya gitu kan. Tolong loh ya, yang kalimatnya tidak enak, tolong mbok yo diem gitu loh. Tapi kalau di jalan, di rumah, di toko, itu bisa keluar bahasa-bahasa yang mungkin lebih menyakitkan ketimbang sayatan yang ada di kulit. Karena sakit jasmani itu tidak seberapa jika dibandingkan sakit pikiran. Karena jasmani yang sakit dengan sendirinya dibawa ke dokter bisa sembuh. Tapi kalau pikiran yang terluka, hati yang tersinggung, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan tutup usia sekalipun belum tentu sembuh. Kenapa? Karena tidak punya yang namanya kesadaran. Maka kita ini perlu dhamma, Bapak Ibu. Maka sampai Dayaka bikin acara sebulan pendalaman dhamma. Ini tujuannya supaya Bapak Ibu ini selalu ingat. Karena untuk ketemu dhamma ini tidak mudah. Karena dhamma itu bisa dimengerti kalau sudah dibabarkan. Anda jangan kemudian berpikir, ya Bante, nanti kan tahu sendiri. Dhamma itu kan ehipasiko. Datang dan buktikan. Ini beberapa orang ini kadang-kadang orang tua juga punya pemikiran begitu. Anaknya dibiarin tidak diajak ke wihara. Terus berkata, ya Bante, nanti kalau berjodoh dengan Dhamma, nanti juga ketemu Dhamma juga. Nanti dia pilih-pilih sendirilah Bante, kan Dhamma ini kan ehipasiko, biar dia buktikan. Dengar aja tidak, apalagi buktikan. Belum pernah dengar, apa yang mau dibuktikan? Kalau pancake yang ada di Medan katanya manis, kalau belum pernah dengar pancake, pengen coba enggak? Pengen coba tidak? Itu loh yang tadi pagi itu, yang durian yang dibungkus itu loh, namanya pancake itu loh. Anda ngerti enggak? Itu kalau pancake aja enggak ngerti, enggak pernah dengar, kepengen enggak nyoba? Pengen buktikan enggak? Pancake-nya Medan sama pancake-nya di Jakarta, mana yang lebih enak? Kalau belum pernah dengar pancake, mana bisa buktikan? Anda harus mendengarkan. Dhamma itu harus didengarkan. Makanya setiap kali itu kegiatan puja bakti itu selalu ada pembabaran Dhamma. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu punya yang namanya bekal. Ilmu itu mulai dari mendengar. Makanya meskipun Anda mungkin lebih pinter, ya siapa tahu. Kemudian sudah pernah, jangan tutup telinga Anda. Jangan pernah menutup telinga Anda. Karena ketika Anda mendengar, ilmu itu bisa bertambah.
Jadi jangan sampai, ini mah sudah sama. Sudah sama. Ini sama dengan yang SPD yang lalu. Ini sudah sama. Meskipun sama sekalipun, kalau diulang-ulang, repetisi di dalam psikologi, kalau diulang-ulang, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Munculnya otomatis. Makanya mendengarkan Dhamma itu sering. Kenapa? Diulang. Karena diulang-ulang, maka otomatis muncul. Pertanyaannya, apa yang sering Anda dengar? Di kehidupan sehari-hari, yang sering Anda dengar adalah kata-kata yang tidak bagus. Contohnya apa? Siapa tahu di sini beda ya kalimatnya. Kalimat yang sering Anda keluarkan yang secara otomatis itu adalah hasil dari apa yang Anda dengar sering. Jalan diambil orang, apa yang keluar? Nyetir mobil tiba-tiba jalannya dipotong orang. Marah itu ekspresinya. Kata-kata apa yang keluar? Kan pertanyaannya kata-kata bukan marah. Kata-kata apa yang keluar? Nggak usah malu lah. Kadang-kadang ini bahasa Medannya apa kalau diambil jalannya ini? Soalnya baru kali pertama saya kesini, jadi jarang mendengar orang marah di Medan dengan bahasa apa gitu loh. Sampai sini cuma dikuti. Wihara kuti. Sepanjang wihara sampai kuti tidak pernah dengar orang marah. Itu sudah mentok sekali itu ya. Ya seperti itu, karena kita sering mendengar puyo ya, puyo, tidak ada guna, sudah ya, tidak ada harapan gitulah, sudah bohwat gitulah, ya kan? Sampai begitunya kemudian keluar. Kenapa yang muncul kalimat itu? Karena yang Anda dengar lebih banyak kalimat itu. Kadang-kadang nama binatang juga sering Anda keluarkan. Kenapa? Yang sering kedengaran itu nama binatang ketimbang namanya Bante kok. Maka dengan sendirinya ketika kehidupan ini agak susah, yang keluar otomatis bukan Dhamma, tetapi yang sering kali kita dengar. Kalau yang buruk-buruk yang sering masuk ke telinga kita, ketika tidak nyaman, pasti yang keluar adalah kata-kata yang paling banyak kita dengar. Maka kita belajar Dhamma ini supaya memperbanyak kosakata, kalimat yang positif-positif. Karena kalimat yang positif, hal yang baik, itu lebih cepat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita terjebak di dalam kata-kata yang negatif, negatif itu akan datang di dalam kehidupan kita. Maka Dhamma itu selalu disampaikan, dan Anda juga jangan bosan-bosan mendengarkan. Sebetulnya, ya terus terang loh ya, lebih enak mendengarkan atau lebih enak berbicara? Kalau Anda mengatakan, Bante saya lebih suka berbicara, ya silahkan ganti saya aja. Saya gantian mendengarkan. Tapi pada malam hari ini, topik ini memang sengaja dibuat supaya Bapak Ibu mengerti dengan sungguh-sungguh betapa pentingnya Dhamma. Karena kehidupan sebagai manusia, kita akan ketemu dengan Ataloka Dhamma, 8 kondisi dunia, untung rugi, dihina, dipuji, dikenal, tidak terkenal, bahagia, menderita. Ini loh warna kehidupan. Tergantung mana domain yang mau kita lebih banyak. Ini kan dua kutub yang berbeda. Karena munculnya ini tidak mungkin sama-sama kok. Kalau Anda untung belum tentu Anda rugi. Kalau rugi pasti tidak untung. Kalau untung pasti tidak rugi. Memang begitu munculnya. Kalau Anda senang, otomatis tidak menderita. Kalau Anda menderita, otomatis Anda tidak senang. Kalau Anda terkenal, otomatis orang semua kenal Anda. Ya kan? Demikian pula kalau orang sudah memuji Anda, otomatis dia tidak mencela Anda. Tapi kalau sudah nyela Anda, berarti tidak ada satupun pujian untuk Anda.
Karena memang kehidupan sebagai manusia, di dalam 31 alam kehidupan, kita ini terkena yang namanya Atalokadama, 8 kondisi dunia. 8 kondisi dunia ini anicca. Yang bikin nicca itu ya Anda sendiri. Apa itu nicca? Yang bikin tetap itu diri Anda sendiri. Bahagia, menderita itu anicca. Bahagia muncul, derita lenyap. Derita lenyap, bahagia muncul. Bahagia muncul, derita lenyap. Derita muncul, bahagia lenyap. Yang bikin kehidupan kita ini selalu menderita terus karena kita tidak mengarahkan diri kita ke hal yang benar. Makanya di dalam kehidupan masyarakat, Dhamma ini membuka satu wawasan supaya kehidupan kita menjadi indah. Dalam Dhamma itu ada istilahnya Sobana Karana Dhamma. Sobana itu artinya indah. Bahasa Inggris terjemahnya itu beautiful. Indah. Karana, membuat. Dhamma. Jadi kalau dalam bahasa Pali itu dibalik. Sobana Karana Dhamma artinya Dhamma yang membuat hidup jadi indah. Jadi ada Dhamma yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Apa itu? Ada 2. Jadi untuk hidup kita supaya indah itu cuma 2. Tidak perlu banyak-banyak. Sang Buddha menyampaikan 2 hal ini yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Yang pertama adalah kanti, yaitu kesabaran. Pernah dengar kesabaran? Pernah dengar kesabaran? Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, jangan googling loh ya. Menurut Bapak Ibu yang di sini, apa definisi dari kesabaran? Sudah pernah dengar? Apa baru sekarang? Kalau sudah pernah dengar, pasti bisa mendeskripsikan apa itu yang Anda dengar. Duren, pernah dengar? Apa itu duren? Buah yang bisa loh, Anda tahu loh, berduri, aromanya wangi, cara bukanya dibelah dengan kedua tangan, dipegang tangan satu, habis itu diputer-puter sampai habis itu dibuang, jangan ditelan semuanya. Anda bisa mendeskripsikan. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita mau membuat kehidupan kita indah, yang pertama punya kesabaran, dan kesabaran ini harus dideskripsikan. Apa itu sabar? Boyo sabar. Apa artinya sabar? Sabar itu punya 3 makna. Makna yang pertama adalah kemampuan untuk menahan keinginan dulu. Jangan cepat emosi ya. Kemampuan untuk menahan keinginan. Orang yang bisa menahan keinginan, dialah orang yang sabar. Yang kedua, selain kemampuan menahan keinginan, orang yang sabar itu kemampuan menahan emosi. Dan yang ketiga, orang yang sabar itu artinya orang yang mampu bertahan di situasi sulit tanpa banyak mengeluh. Nah, yang pertama, kenapa sabar itu perlu? Karena yang pertama dalam kehidupan sebagai manusia ini banyak keinginannya. Kenapa kehidupan kita menjadi tidak indah? Karena banyak keinginannya. Banyak keinginannya. Maka Sang Buddha mengingatkan kenapa kita harus sabar? Karena dalam diri kita ini tidak pernah kekurangan yang namanya keinginan. Keinginan itu tidak ada habisnya. Nuruti keinginan itu seperti ngisi ember yang masih mending kalau bocor. Ember yang tidak ada,
dasarnya diisi langsung les. Kalau bocornya cuma sepaku, masih bisa bertahan lama. Apalagi bocornya cuma sejarum, masih bisa tahan lama. Kalau tidak ada dasar, hilang. Maka kesabaran ini membuat kehidupan kita menjadi indah. Kenapa? Kita bisa nahan keinginan. Karena setiap manusia ini pada dasarnya punya keinginan. Baik keinginan yang baik maupun yang buruk. Contoh keinginan yang buruk apa? Rasanya saya tidak pernah loh Bante punya keinginan yang buruk. Apa contoh keinginan yang buruk? Mengharap orang lain celaka. Kalau kita tidak suka sama orang, keinginan itu ada. Saya senang kalau dia susah. Apa? Saya senang melihat dia susah. Ini semestinya, kenapa kalimat itu muncul? Karena sudah kehilangan kesabaran. Keinginan yang buruk bisa muncul. Keinginan yang baik itu juga perlu kesabaran. Umat Buddha kan pengen kaya kan? Apa yang terjadi kalau tidak punya kesabaran? Pengen kaya, pengen hidupnya enak, tidak sabar. Banyak teman-teman kita kok. Korupsi itu kalau pejabat, jualan narkoba. Kenapa jualan narkoba? Cepat kaya. 1 gram putau itu harganya ratusan ribu. Itu 1 gram, coba punya 1 kuintal. Kenapa sampai ada orang yang terjebak di dalam jual narkoba? Karena dia pengen enak tanpa mau sabar, tidak bisa nahan keinginan. Saya tidak ngomongin orang sini loh ya. Jadi kalau tersinggung maaf loh ya, saya tidak ada niat begitu. Karena saya ini sering masuk, ya, keluar masuk LP Cipinang, pembinaan, bagian sustik itu masyarakat khusus narkotik. Jadi sering, ya saya sering kali ketemu orang-orang, ya maaf loh ya, orang dari Medan. Ya kalau sudah di sana kan saya suka tanya, kenapa kok bisa? Ya Bante, saya kan dari Medan merantau ke Jakarta. Ya katanya ada pekerjaan yang menjanjikan, katanya omsetnya besar. Terus, lah saya suruh ngambil barang ke Mangga Besar. Nggak taunya Bante, itu kali pertama. Ternyata bungkusan itu isinya narkoba. Akhirnya dia terbawa dan masuk. Saya tanya, kena berapa lama? Kalau saya berani tanya, karena tidak mungkin dia macam-macam dengan saya. Kena berapa lama? 4 tahun Bante. Sekarang sudah berapa? Sudah 2 tahun Bante. Sabar ya, jangan diulangi lagi. Enak tinggal di sini ya? Enak di mana Bante? Loh, bukannya di sini makan gratis? Bagaimana enak? Setiap hari cuma lihatin pagar yang tinggi. Kadang-kadang saya isengi, makanya belajar meditasi. Siapa tahu menguasai ilmu meditasi bisa tembus. Ya kadang-kadang kalau temennya susah kan jangan dihakimi dong, dihibur sedikit gitu loh. Dia juga umat Buddha juga loh. Kenapa sampai bisa masuk ke situ? Karena belum pernah mendengar Dhamma. Terbawa yang namanya keinginan, tidak bisa tahan. Keinginannya pengen hidup enak, tapi caranya tidak bisa bersabar. Memang kehidupan sebagai manusia tidak mudah, tapi Sang Buddha selalu mengingatkan supaya kehidupan yang kita jalani tetap indah, selalu punya yang namanya sabar. Ingin kaya, ya boleh, tapi sabar. Sabar cari pinjaman, sabar ngangsur juga, sabar. Nanti tercapai kok. Teman-teman kita yang bisnis itu bukan langsung berasal dari yang sudah punya modal kok. Sabar. Sabar cari pinjaman, sabar ngangsur. Sedikit diangsur, sedikit diangsur. Maunya ya langsung dapat modal. Kan kita lahir kan maunya begitu.
Tapi kan kama yoni kama bandu. Kita kan tidak bisa pilih orang tua yang mau kita pilih. Sesuai karma kita. Kalau dulu memberinya sedikit, ya dapatnya sedikit. Kalau dulu memberinya tidak kelihatan, ya sekarang tidak kelihatan apa-apa. Makanya nanti dalam kehidupan Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan, kita mesti sabar. Kemarin kan sudah dibahas tentang tujuan hidup, mesti dicatat. Sudah ditulis belum? Kemarin itu bayar loh, beli talkshow itu bayar loh ya, itu beli tiket loh ya. Itu tiket itu bayar, itu ada tulisannya. Anda punya harapan, ditulis. Kalau sudah ditulis, untuk mencapainya Anda juga harus sabar. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti menunggu. Sabar itu diam dan mikir. Kalau usaha yang dicita-cita tidak tercapai, diam sebentar dan mikir. Kalau jalannya buntu, jangan dipaksain. Berhenti dulu mikir. Mau ke gang sebelah, gang buntu, sudah mentok, bawa mobil. Anda tabrak-tabrakan tidak bakal lolos kok. Berhenti dulu mikir, ini jalannya sudah buntu, bisa atlet mundur lagi. Maka kalau Anda punya keinginan, namanya orang hidup ini punya tujuan. Tujuan ini sangat penting. Ketika Anda mau meraih tujuan itu, Anda juga harus punya yang namanya kesabaran. Ketika masa-masa sulit, Anda harus sabar. Dan sabar itu tidak menunggu. Anda harus berpikir caranya. Karena kalau tidak berpikir caranya, Anda tungguin ya juga tidak akan buka-buka. Kunci macet, ya udah pandai sabar, tunggu aja. Sabar, tidak bakalan buka sampai Anda matahari muncul dan tenggelam juga tidak bakalan kebuka. Anda harus berpikir caranya. Karena di dunia ini semua ada caranya. Makanya jangan paksakan Anda punya keinginan. Kalau keinginannya mentok, diam sebentar. Mikir caranya. Makanya sabar ini menjadi satu hal yang penting. Di dalam kehidupan spiritual sekalipun, Sang Buddha juga menyebutkan. Di dalam Owada Patimokkha, Sang Buddha menyampaikan, Kanti paramang taputitikang. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Kenapa ada latihan? Karena ada tujuan. Apa tujuannya? Nibanang paramang sukang. Kalau seseorang biku punya tujuan nibbana, nibbana itu bisa terperoleh, itu juga latihan dengan dasar punya kesabaran. Sang Buddha sampaikan, Kanti paramang taputitikang, nibanang paramang wandanti Buddha. Para Buddha bersabda, nibbanalah yang paling tinggi. Sesuatu yang paling tinggi itu bisa tercapai kalau punya kesabaran. Maka kalau Anda kerja, jadi sales dulu, sabar. Karena orang yang sukses itu awalnya jadi sales dulu kok. Jualan dulu, jualan dulu. Tidak langsung tiba-tiba langsung duduk jadi bos, tidak ada ceritanya. Kalaupun ada, karma baik besar sekali. Dan itu 99% itu karma baik sekali. Dan di antara Anda mungkin ya tidak ada lah di dalam 90% itulah. Maka Anda kalau sekarang punya keinginan sales dari pintu ke pintu, dari desa ke desa Anda kunjungi, sabar aja. Karena dari perjalanan itu banyak pengalaman yang mendidik Anda menjadi orang besar. Karena orang besar itu dimulai dari pengalaman. Dan pengalaman itu dibesarkan dengan kesabaran. Jadi biku. Kalau Anda di antara orang Medan ini ada yang mau jadi biku, pengen jadi biku besar, mesti sabar. Sabar. Karena hari ini makan tidak langsung membengkak kok. Ya kan? Mari sabar. Setiap orang punya keinginan. Dan keinginan itu bagus sekali kalau ada tujuan yang jelas. Ketika mau mencapai itu, Anda juga harus punya yang namanya kesabaran. Tahan keinginan. Ya, yang bikin susah kan banyaknya keinginan. Temennya punya handphone, duitnya belum cukup, maksakan diri. Memang hitung-hitungan matematika itu lebih gampang ketimbang cari uang. Kalau 2 juta diangsur 6 kali, berarti berapa sebulannya? Kan angsuran kan 6 bulan kan? Kalau 2 juta dibagi 6 berapa? Ayo kalkulatornya dimainkan. Berapa?
300.000 kalau alah murah Bante, sehari 300.000 berarti sehari itu sebulan 300.000 berarti sehari cuma 10.000. Teori matematikanya murah, tapi kenyataannya kehidupan kita ini kan pasang surut. Maka kalau kita punya keinginan, ya dipikir dulu, pikir dulu. Kalau mentok, pikir lagi. Makanya keinginan ini, tujuan hidup kita ini bisa tercapai kalau kita punya kesabaran. Penting, mau sukses butuh sabar loh. Maka kalau Anda kok pengen sukses kok buru-buru, nanti jadinya prematur. Susah kalau prematur, itu ada bayi prematur itu susah. 7 bulan sudah lahir, kecepatan lah. Kenapa? Saya kepengen merasakan kue Tio Medan. Cuma aroma mama saya makan, saya tidak pernah rasakan. Kemudian dia pengen cepet-cepet, susah. Anda pernah lihat kan bayi prematur? Masukkan inkubator, susah, tidak bisa dipeluk, tidak bisa, lemah sekali. Maka apapun dalam kehidupan kita, kesabaran untuk meraih kesuksesan. Makanya yang muda-muda ini kan banyak nih, sabar. Mungkin sekarang kerja sama orang dimarahin, ya sabar, nahan keinginan. Semoga saya nanti kalau jadi bos saya tidak seperti dia lah. Ya punya customer, kita dimarahin pelanggan, ya semoga pelanggan saya nanti kalau jadi pelanggan saya juga tidak kasar-kasar. Ingat loh ya hukum karma loh ya. Kalau sekarang dimarah-marahi, dulu juga suka marah-marah, ya mesti diingat. Karena keinginan itu bisa tercapai, punya kesabaran. Itu definisi yang pertama, kesabaran bisa membuat kehidupan menjadi indah. Jadi Anda harus sabar. Kalau sekarang yang muda-muda mau deketin anaknya orang, sabar. Sabar. Harus ada prosesnya. Tidak mungkin tiba-tiba di jalan, di depan ada masalah, kemudian depan wihara, aku cinta kamu. Tidak begitu ceritanya, langsung tinggal kabur ke itu. Agak kurang, sabar. Ada pendekatannya. Dunia ini segala apapun menjadi indah, itu dimulai dari kesabaran, dari hal yang kecil. Maka kalau orang yang sabar, dia bisa nahan keinginan. Makanya saya kalau latihan, saya kadang-kadang, saya ini juga masih manusia kok. Saya masih manusia biasa. Kalau diajak pergi baca parita ke rumah duka di Jakarta, itu kadang-kadang malam-malam, pas malam kembang, ada bubur ayam. Kadang-kala kalau waktunya selesai baca parita kan umat pada makan bubur ayam. Itu malam-malam loh ya. Saya hanya dipesenin, Bante tunggu sebentar ya Bante, kami makan dulu ya. Saya harus tahan keinginan. Saya juga kepengen juga sebetulnya. Tetapi sebagai biku kan tidak patut. Maka saya harus punya kesabaran supaya hidup saya indah. Tidak mungkin kemudian saya marah-marah di situ dengan mengatakan kamu apa tidak tahu ini saya ini biku. Apa kamu tidak tahu? Saya juga pengen cepat-cepat ke wihara. Jadi kehidupan menjadi tidak indah, hubungannya biku dengan umat menjadi tidak harmonis. Maka saya berusaha sabar. Ya silakan. Meski dalam hati mengatakan ayo cepat. Makanya di saat kita seperti itu, kita juga harus tahan keinginan. Kita masih manusia kok. Apalagi kapan hari malah keluar bakmi. Bisa juga loh. Anda jangan berpikir loh ya, kita ini masih biku, masih biasa. Orang yang masih latihan. Jadi orang yang masih latihan itu ya harus latihan. Bukan kemudian sudah tahan segala macam godaan, latihan. Direm-rem, disabarin. Karena kita juga punya keinginan. Makanya kadang-kadang sabar dah ya, besok pagi pasti ada kok. Namanya kalau karma baik mendukung Pak. Besok malam mikir gitu. Tapi ya udah mungkin dipikirin sepanjang malam. Nanti ada. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat perumah tangga menjadi biku sekalipun, kita punya keinginan, kita punya tujuan, tetapi harus punya kesabaran supaya hidup kita jadi indah. Kalau punya keinginan, tahan dulu. Ya. Yang kedua,
Orang yang sabar artinya orang yang bisa menahan emosi. Kapan munculnya emosi? Pernah keluar emosi enggak? Kapan munculnya emosi? Di saat-saat ada yang mengecewakan, di saat-saat ada yang tidak sesuai dengan harapan, maka bisa kecewa dan hilang kesabarannya. Maka kita supaya hidup kita jadi indah, kalau ada emosi, nahan dulu. Tidak harus marah. Marah itu adalah salah satu bentuk ekspresi dari emosi. Tapi bukan ekspresi satunya. Saya sedang emosi nih, saya pengen marah. Mau ya diganti. Saya sedang emosi nih, saya mau ceramah. Daripada marah kan mending ceramah. Mengingatkan diri sendiri kama yoni kama bandu, kan otomatis kita bisa nahan. Karena yang sering kali zaman sekarang, masyarakat kita Indonesia ini sudah kehilangan jiwa kebesarannya, sudah kehilangan kesabarannya. Jadi sekarang ada istilah baru namanya sumbu pendek. Apa itu sumbu pendek? Sumbu pendek itu, ya kalau Anda nyalakan petasan, ya sumbunya kalau pendek, cepat meledak dan bukan bagus loh ya, ngeri ya. Coba, siapa yang mau mencoba? Nanti tahun baru Imlek di sini bakar petasan enggak? Bakar kan? Sama lah di Jakarta juga bakar kok. Itu kan, coba Anda pendekkan sumbunya, coba Anda nyalakan, berani? Sisain aja, enggak usah panjang-panjang, 1 senti aja. Kalau perlu dipegang dulu, langsung meledak. Kehidupan kita begitu pula. Kalau kita kehilangan kesabaran, kehidupan sebagai manusia sangat mengerikan. Tidak ada indahnya. Tidak ada indahnya. Sangat-sangat mengerikan. Tidak suka langsung dihajar, tidak suka langsung dipukul. Betapa mengerikannya kehidupan kita. Perumah tangga juga begitu. Kalau suami istri kehilangan yang namanya emosi, artinya emosinya tidak bisa nahan, jadinya hilang. Kalau sudah hilang, tidak bisa mikir. Kehidupan rumah tangga itu sangat ngeri sekali. Tetangga yang lihat sih heboh sekali, tapi yang mengalami itu sangat mengerikan. Kadangkala saya melihat beberapa orang sedang padu aja, padu itu adu mulut. Itu kadang-kadang saya mengeri. Ngeri, kenapa? Kalau sudah adu mulut itu bisa adu tangan. Kalau sudah adu tangan bisa adu kaki ya. Kalau sudah adu kaki bisa adu kayu ya. Kalau adu kayu itu bisa adu kursi ya. Kursi bisa dilempar, bisa terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak bisa menahan emosi. Anda sebagai perumah tangga, setiap orang pasti punya emosi. Masih punya emosi kan? Loh, siapa tahu enggak Bante. Kita di Medan sudah adem semua. Enggak ada emosi. Masih ada. Karena tidak semua apa yang kita cita-citakan itu sama dengan apa yang kita mau. Bisa emosi. Punya anak bikin emosi enggak? Bikin. Mintain tolong masukkan sandal kerak enggak mau. Nanti mah main game aja. Tolonglah nak, kamu naikkan itu sandal mama ke kursi, ke rak. Nanti mah. Cepetlah. Nanti mah. Cepetan. Iya kata dia, bener. Iya tapi enggak gerak. Lama-lama meledak. Meledak. Kasih kode. Cepat. Iya ya, iyanya double jadinya. Iya ya, tadi kan iya 1. Iya 2, iya 3, iya 4, iya 5. Akhirnya gara-gara mindahin sandal ke erak, bisa mindahin tangan ke muka. Bisa terjadi loh. Bisa terjadi dan mungkin itu dari hal yang sepele.
dengan anak bisa begitu, dengan suami, dengan istri bisa begitu. Itu belum dengan tetangga loh ya. Yang deket-deket. Apakah kehidupan itu menjadi indah? Untuk mendapatkan seorang anak gampang apa sulit? Sulit. 9 bulan 10 hari tanya ibu susahnya kayak apa tuh? Masa sudah lahir kemudian ditampar? Kenapa? Sudah kehilangan emosi. Maka anak-anak tolonglah jangan bikin emosi orang tua ya. Bantulah supaya kehidupan orang tua Anda menjadi indah. Tolong dibantu. Maka kesabaran ini berguna di saat kita sedang emosi. Emosi ditahan. Makanya untuk menahan emosi itu kita perlu latihan. Latihan mengelola pikiran kita, yaitu bermeditasi. Makanya kalau di wihara ada latihan meditasi, ikutlah. Tidak bayar. Apa mau yang sistem bayar? Karena biasanya umat Buddha itu punya persepsi yang di kota loh ya. Kalau latihan meditasi bayar, banyak yang datang. Kenapa? Karena kebiasaan dagang. Ada barang, ada harga. Kalau harganya mahal, berarti barangnya kualitas. Kalau meditasinya gratisan, itu kayak buku yang cuma-cuma itu loh. Padahal kemudian dibikin membayar, ribut. Mosok dhamma dijual belikan, gratis ndak mau. Kalau di Jakarta, kalau kita bikin acara meditasi dengan sistem berbayar, itu sampai limit seatnya, jadi sampai batas tempat duduknya itu masih ada yang pengen daftar. Padahal itu sama yang diajarkan dengan di wihara. Kenapa? Karena bayar itu lebih sungguh-sungguh. Mau cepat pulang, tadi 100.000. Loh gitu loh. Makanya kalau peserta di sini kemudian meditasi mulai Anda satu-satu. Satu. Lama-lama tinggal pemimpinnya sendiri ya. Apalagi pemimpinnya lupa pasang alarm, semula sejam ternyata tahu-tahu 2 jam, udah hilang. Maka seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, latihan meditasi ini Anda latih. Karena sering saya katakan, tidak ada yang memberi pahala langsung dari segala kebajikan selain meditasi. Tidak ada buah praktek dhamma yang memberi buah langsung selain meditasi. Kalau Anda berdana, buahnya itu nunggu kalau ada yang memberi. Kalau Anda menjalankan sila, buahnya juga masih nanti. Tapi kalau Anda belajar meditasi, buahnya adalah di sini saat ini. Maka Sang Buddha memuji samadhi. Samadhi memberi buah yang langsung. Anda baca di dalam Ratana Sutta terjemahannya. Tahu kan Ratana Sutta? Siapa tahu bacanya cuma sampai saja Kiryagata. Tidak ada buah yang memberi buah langsung selain samadhi. Kesabaran ini juga bisa kita peroleh kalau kita rajin samadhi. Kalau Anda samadhi dengan usaha yang sungguh-sungguh, kesabaran akan muncul. Tetapi ada beberapa orang yang ikut meditasi malah gampang emosi. Karena kapan hari saya ditanya, ada orang yang emosi di wihara. Pas kebetulan ada saya di ruang yang lain. Bante, itu loh, lihat, apa? Kan pelan-pelan, kalau ngomong sama Bante kan pelan-pelan. Ada apa? Itu Bante, dia marah. Siapa? Itu yang seringkali ikut meditasi. Masa orang meditasi kok tidak bisa nahan emosi sih Bante? Memang begitu ya Bante, buah dari meditasi itu. Saya bilang, petani ini ada 2. Petani yang sukses dan yang gagal. Kalau yang sukses, dia tidak begitu. Berarti kemungkinan dia adalah yang kedua. Dia mesti nanam lagi dah. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau Anda belajar itu tidak langsung sukses. Maka nanti saat meditasi ikutlah, latihlah. Karena tidak ada yang memberi buah langsung. Kalau tidak tahu, tanyalah. Jangan tidak tahu, diem. Bingung, diem. Sulit, diem. Kesemutan, diem. Baru ngomong,
di Facebook. Bantenya tidak bisa bales Bantenya tidak punya akun Facebook kok. Kalau di sini kebingungan, tanyalah di sini. Supaya Anda makin hari makin sabar. Sabar, bisa nahan emosi, tahan emosi. Minimal kalau Anda tidak bisa menahan emosi, seringlah mengucapkan semoga semakhluk berbahagia. Supaya kata-kata yang muncul di dalam diri Anda tidak kata-kata yang seperti tadi, tapi kata-kata semoga semua makhluk berbahagia. Ketemu suaminya yang menjengkelkan, semoga semua makhluk berbahagia. Ketemu istri yang menjengkelkan, semoga makhluk berbahagia. Sang Buddha di dalam Buddha Jaya Manggala, syair yang kedua, Maratire kama biyung cita sabaranting kura panalaka waka yakama kadayakang kanti sudan tak widina. Bener nak? Bener nak? Nomor satu kan bahung saha sama bini. Itu yang kedua itu marah. Yang ketiga nalagiri. Ketika ketemu dengan marah, marah itu kan begitu mengganggunya. Apa yang Sang Buddha lakukan? Kanti, kesabaran. Maka Anda dalam kehidupan sehari-hari, gangguan Anda itu tidak semenakutkan marah. Marah bersama dengan pasukannya yang masing-masing menunggang gajah Girimekala. Dan Anda ketemu suaminya cuma nunggang sepeda motor. Anda aja udah hilang kesabarannya. Ini itu ketemu gajah gede itu cuma sepeda motor. Udah gitu pakai helm. Marah datang bersama dengan pasukannya yang masing-masing memegang senjata. Anda harus punya kesabaran. Contohlah Sang Buddha. Karena kita punya keyakinan Sang Buddha. Bukan kesabaran itu bukannya tidak dilatih oleh Sang Buddha. Sang Buddha membuktikan betapa dahsyatnya, hebatnya kekuatan yang namanya kesabaran. Kesabaran itu memang pahit, tetapi itu obat. Kesabaran itu kelihatannya lemah, tetapi kekuatan. Kekuatan yang paling kuat adalah orang yang sabar. Diputus pacar, sabar. Paling kuat ya, meskipun apapun kesulitannya, kalau dia punya kesabaran, itu ilmu yang paling kuat. Kesabaran. Karena kesabaran itu menguatkan kita punya mental. Berusaha untuk sabar. Ketika ada emosi, sabar. Tarik napas yang panjang. Atau mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Diomeli bosnya, kerja diomeli sudah benar. Namanya orang ini memang begitu kok. Sudah kerja benar kadang dicela. Apalagi tidak benar. Maka Anda dalam hati loh ya, tidak usah ngomong keras-keras. Dalam hati ya, semoga makhluk berbahagia, semoga makhluk berbahagia. Karena meta punya kekuatan yang luar biasa. Manuso biohoti, amanuso biohoti, dewa rakhati. Manusia mencintai, yang bukan manusia pun mencintai. Dewa rakhati, para dewa melindungi. Makanya meta itu hanya jangan diucapkan saat penutupan meditasi aja. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukita. Cuma sekali. Rambut kalau cuma sehelai, kekuatannya kayak apa? Lemah. Saya kapan hari datang ke rumah umat, diundang makan. Dia kira kan Bante ini kurang hiburan. Jadi Bante silahkan duduk, terus diputarkan Discovery Channel itu. Ada eksperimen tentang rambut. Rambut itu kuat ngangkat beban kurang lebih 3 ton. Bukan rambut sehelai loh ya. Rambutnya dilipat-lipat, dikepang, kemudian dia pepet, kemudian dia angkat. Saya dari situ timbul pengertian. Kalau meta yang kita miliki kita ulang, betapa dahsyatnya kita punya meta. Satu mungkin lemah. Makanya seperti tadi yang saya bilang, selama meditasi cobalah terus hanya mengucapkan itu.
Semoga makhluk berbahagia terus. Manuso piyohoti, amanuso piyohoti, dewa rakati. Kalau kehidupan Anda susah, dewa akan melihat orang punya cinta kasih kok hidupnya susah. Bantu. Karena Anda bisa menerima dari orang lain karena apa coba dasarnya? Anda memberi sesuatu kepada orang, bukan urusan menerima dulu dah. Kalau Anda memberi sesuatu kepada orang, kenapa Anda memberi kepada dia bukan dia? Saya lebih senang dia kok Bante. Kenapa kamu tidak kasih dia? Apa bedanya? Cinta kasih begitu luar biasanya. Anda memberi apapun kepada orang siapapun, dasarnya adalah cinta kasih. Jadi kalau Anda kekurangan rezeki, kok sulit, magnetnya kurang kenceng, mungkin aura cinta kasih Anda belum kuat. Karena Anda memberi makanan sekalipun kepada tetangga Anda, tetangga mana yang akan Anda berikan? Anda memberi kue keranjang, jeruk, kelengkeng. Kira-kira kalau menurut Anda akan kasihkan ke tetangga yang mana? Apakah semua tetangga Anda? Enggak. Pasti tetangga yang Anda senangi. Dia foto saya. Kenapa dia foto saya coba, tidak foto Anda tuh? Itulah kekuatannya. Maka Anda ceritanya senang dia lah foto. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya meta, otomatis kesabaran kita akan muncul. Di mana ada kesabaran, di situ ada meta. Orang yang sabar dengan sendirinya juga punya meta. Kalau kesabaran kita latih, otomatis kita tidak akan menderita. Hidup kita akan indah. Indah, dicela tetangga, semoga berbahagia. Kenapa dia mencela kita? Karena dia tidak bahagia. Anda harus tahu. Kenapa dia menghina kita? Karena dia tidak dalam kondisi senang. Karena prinsipnya itu seperti teko, kalau isinya teh dituang, ya teh. Kalau teh manis yang keluar, ya manis. Teh itu tidak sentimen. Kalau ke saya manis, ke Anda tiba-tiba jadi pahit. Enggak. Dia akan menyatu bersama dengan alirannya. Maka kalau Anda dicela, ibu Anda, bapak Anda sedang marah kepada Anda, saat itu dia sedang tidak bahagia. Sewaktu-waktu Anda juga bisa marah sama sebelah Anda. Kenapa? Anda tidak bahagia. Dan Anda yang menerima, Anda harus ingat, dia sedang tidak bahagia. Kalau sampai saya lawan, artinya saya menambah penderitaan dia. Dia susah kok saya omelin. Kamu udah tambah susah. Dia susah, mestiin kita bacain parita. Kamu susah kan? Kita bacain parita. Maka nanti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nanti diingat, kehidupan kita akan ketemu dengan ancaman-ancaman. Punya kesabaran. Semoga makhluk berbahagia, semoga makhluk berbahagia. Dilatih, bukan didengarkan, dilatih. Ya, dilatih. Sering kali mendengar tapi sayang, jarang dilatih. Sehingga kekuatannya tidak kelihatan. Nah, selain sabar itu menahan emosi, sabar itu mampu bertahan di situasi sulit tanpa mengeluh. Itulah orang yang sabar. Jadi kalau situasinya sulit, berusaha tetap bertahan. Jangan mengeluh. Kalau sudah mulai mengeluh, kehidupan Anda mulai tidak indah. Bante, saya dulu nikah sama dia itu dijanjiin loh Bante, mau dibelikan gelang. Sampai sekarang bertahun-tahun kita menikah, gelang kecil aja ndak ada, apalagi besar. Emas aja ndak ada, apalagi perak. Terus saya tambahin, apa kamu ndak pernah tahu lihat ada gelang karet? Itu gratis itu. Seringkali kita bisa bertahan, tapi untuk tidak mengeluh itu tidak mudah. Untuk tidak mengeluh itu tidak mudah.
Anda bisa bertahan karena saya di sini, tapi dalam hati Anda sebetulnya mengeluh. Lama kali ini Bante ceramahnya. Anda saat ini menjadi tidak indah. Bisa begitu loh. Anda bisa begitu. Mungkin kalau dengan saya mungkin Anda nggak sukan, mau keluar Anda tahan-tahan. Diem. Lama kali. Kakinya udah mulai kesemutan, nggak selesai-selesai. Kadang-kadang saya pengen ceramah sebetulnya maunya pendek. Maunya kadang-kadang saya pengennya pendek. Nanti kalau dikira saya pendek itu terlalu pelit. Udah di jauh-jauh dari Jakarta belikan tiket mahal, ceramah cuma 20 menit. Maka seringkali Bapak Ibu nanti dalam kehidupan Anda diingat, meskipun ada kesulitan tetap bertahan. Jangan mengeluh. Karena mengeluh itu adalah awal dari masalah. Masalah. Kenapa kok awal dari masalah? Karena jawaban Anda tidak selalu positif. Kenapa Anda jadi mengeluh? Ya karena dia ini bikin susah. Susah itu positif apa negatif? Negatif. Jadinya negatif. Maka kalau ada orang mengatakan, Bante, saya ini gagal, Bante. Saya katakan, gagal itu bukan kesuksesan yang tertunda. Gagal itu artinya berlatih dan belajar lagi. Anda mesti berlatih dan belajar lagi. Kalau ada kegagalan, Anda harus tanamkan. Kenapa saya gagal? Saya mesti belajar dan berlatih lagi. Artinya di situ Anda tidak mengeluh. Seringkali kalau gagal kita mengeluh. Aduh, saya sudah rajin berdana, kok masih susah. Saya sudah rajin baca parita, kok masih susah. Lama-lama apa? Makin susah. Karena mulai tidak mau berdana, tidak mau baca parita, kesusahan makin ada. Maka kalau kita sulit, susah, cobalah jangan banyak mengeluh. Kalau mengalami kesulitan, bertanya bukan mengeluh. Tahu kan bedanya? Kalau bertanya itu tanya tentang caranya, bukan mengeluh. Kalau mengeluh itu hanya menyampaikan, cuma curhat doang. Kadang-kala ketemu orang, kadang-kadang ada yang datang cuma curhat. Ini sebetulnya cuma curhat apa mau tanya ini? Dia panjang. Oh saya tahu, oh dia cuma mau curhat aja. Ya udah saya cuma nungguin dia aja. Sabar juga. Makanya kadang-kadang saya tidak mau sok tahu. Jadi dia dengerin. Setelah keluhannya keluar, baru saya luruskan. Makanya kalau ada orang yang mungkin Anda punya teman lagi curhat gitu ya, Anda tidak usah nyangkal, dengerin aja. Tidak usah nangkal. Kalau ditangkal atau disangkal, nanti dia akan menjadi-jadi. Biar habis dulu, biar surut dulu. Misalnya, saya tidak suka sama dia. Lah terus kenapa? Dia akan cerita. Tambahin lagi. Lah terus dia akan cerita. 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 Lama-lama ceritanya habis. Tapi kalau Anda sangkal, dia itu memang begini. Oh bukan, itu cuma pikiran kamu. Oh tidak bisa. Dia sudah jelas-jelas begitu. Oh tidak bisa, kamu yang tidak positive thinking. Mana bisa? Karena dia belum tuntas sudah dipotong. Maka nanti kalau di rumah kalau ada keluhan didengarin dulu. Dengerin dulu. Kalau sudah didengarkan, itu nanti jadi enteng kok. Dan nanti baru ditunjukkan caranya. Kita biku ini kadang-kadang juga ngeluh juga loh. Tapi tidak di umat. Kemarin kamu ke sana ya? Dikasih makan apa? Dapat bakpo 1 Bante sama kopi. Tok. Iya Bante. Terus tapi siang dapat banyak. Kok bisa begitu ya? Terus giliran saya ke sana. Oh iya sama juga ternyata. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendengar orang lain mengeluh, cobalah didengarkan dulu. Ya, siapa tahu kesabaran sudah hilang. Karena biasanya keluhan ini bisa muncul di dalam siapapun. Dengarkan aja. Anak bisa mengeluh, suami bisa mengeluh. Kenapa ada keluhan? Karena ada kesulitan. Wajar. Tapi bertahan. Itulah pentingnya yang namanya kesabaran. Kalau Anda kehidupannya punya kesabaran, alangkah indahnya kehidupan Anda.
Karena kita makin hari ini makin tua loh. Makin tua itu makin perlu kesabaran. Anda harus ingat, kita ini makin hari makin tua. Kalau makin tua harus persiapan dari sekarang. Makin sabar. Karena makin tua biasanya makin cerewet. Makanya seringkali kita harus dari sekarang. Karena kalau kita makin tua itu jalan makin pelan. Ya, kapan hari itu ada orang sudah tua, matanya kurang jelas, dikira duduk itu sudah nempel. Ternyata masih ada sekitar, ya dikira sudah sampai, matanya kelihatannya sudah dekat. Kursi dan penglihatannya dekat, pegang. Ternyata masih di sana, jatuh. Kita, loh kok jatuh? Loh saya pikir sudah sampai. Karena melemah, kondisi fisik melemah. Maka kalau kita makin tua, ini perlu kita cari sekarang, punya kesabaran. Tua datang sabar, indah loh. Anak nurutin agak telat sedikit, sabar. Jangan banyak ngomong. Kalau Anda jadi anak, punya orang tua yang cerewet, senang apa tidak? Disuapin. Kok enggak ada asinnya? Tambahin asin. Sudah tahu darah tinggi dikasih asin. Maka kalau kita yang jadi tua, saya sih bertekad, makin tua saya moga-moga saya tidak cerewet gitu loh. Jadi supaya apa? Kalau bersama dengan orang-orang itu juga senang. Ingat, kita makin hari makin tua. Anak-anak itu tidak mau mendengar orang tua yang banyak, ya banyak ngomong. Dikasih ya syukur, nggak dikasih ya dia meditasi lah. Anda akan hidupnya akan indah. Maka Sang Buddha dengan jelas menyampaikan, dhamma yang pertama membuat kehidupan kita menjadi indah adalah kanti, kesabaran. Suami istri meskipun hidupnya sederhana, kalau dia keduanya menjalani dengan kesabaran, indah sekali. Indah sekali. Kesabaran. Yang kedua, soraja, rendah hati. Kehidupan menjadi biku, kehidupan menjadi perumah tangga. Kalau orang yang punya kerendah hatian, hidupnya akan indah. Apa lawan kata dari rendah hati? Tinggi hati, sombong. Siapa yang senang melihat orang yang sombong? Tidak ada. Manusia tidak suka melihat orang yang sombong. Makhluk halus kalau ditanya, juga sama. Juga sama. Kapan hari ada orang kerasukan? Biasa, kan seperti kemarin saya bilang, biku ini multi talent. Orang kerasukan ngundang biku. Terus kemudian kita tanya, kenapa kamu kok ganggu dia? Kenapa kamu kok bisa masuk ke dia? Soalnya ini orang terlalu sombong. Saya suruh minta, tolong WC dibersihkan. Karena pertama itu kerasukan, karena ini di daerah Dadap itu ada pabrik plastik dulu, memang tempatnya kurang bagus. Kemudian ada ruko, kemudian jadi pabrik. Kemudian ada toilet di belakang. Ternyata makhluk halus itu cinta kebersihan. Dia pesan, ada suatu ketika kerasukan dan berpesan agar toilet itu dibersihkan. Karena bosnya itu di depan dan pekerjaannya banyak, makin hari kan makin kotor. Anak buahnya bilang apa? Bu, saya bersihkan toilet dulu ya. Nggak usah. Jangan dibersihkan, toh yang pakai juga tidak banyak. Jangan dibersihkan, kemasukan lagi. Kenapa saya tidak suka sama dia? Karena dia sombong. Makhluk halus saja kalau ketemu yang sombong tidak suka, apalagi kita loh. Kita ini belum jadi makhluk halus saja ya tidak suka loh. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita akan menjadi indah kalau tidak ada kesombongan. Bagaimana supaya kita tidak jadi orang yang sombong, menjadi orang yang rendah hati? Yang pertama harus kita sadari, keberhasilan kita saat ini adalah bantuan dari orang lain. Kita bisa begini ini bukan karena saya kok. Karena orang lain. Saya bisa suaranya keras seperti ini, bisa ada ajak ngomong, itu juga karena Bapak Ibu loh. Kok bisa Bante? Tadi siang ada kue tio, ada nasi, ada kerupuk, ada macam-macam. Coba kalau tadi siang tidak dapat makan,
Apakah saya bisa keluar suaranya? Bante Dhamma Desana. Nggak ada energi. Kalaupun dipaksa-paksa, ngasih sila aja bisa kebolak-balik kah? Nggak konsentrasi. Lemes. Jadi saya bisa begini karena siapa? Bapak Ibu. Maka saya juga tidak boleh sombong. Nggak boleh sombong karena saya bisa begini karena Bapak Ibu kok. Saya punya jubah seperti ini bukan saya beli ini kok. Anda punya duit, membeli dari mana? Saya punya ini ya dari Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang datang ketemu saya tidak pilih-pilih. Siapa, tidak pilih-pilih. Kenapa? Mereka juga berkontribusi tentang diri saya. Tidak mungkin saya hanya pilih yang bagus-bagus, yang tidak bagus jangan. Memang di pasar bisa pilih-pilih. Kenapa? Karena saya punya renungan, saya bisa begini karena orang lain. Jadi saya bisa begini karena orang lain. Makanya Bapak Ibu nanti kalau di rumah juga sama. Rumah tangga bisa begini, ya karena suami istri. Tidak mungkin cuma suaminya, tidak mungkin cuma istrinya. Dua-duanya harus saling mengakui. Mengakui kontribusinya. Lah galak Bante, akui. Guru kesabaran. Diakui. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti diingat. Nanti kalau di sini ya, Anda bisa mendengarkan Dhamma di sini bukan karena saya juga, karena banyak orang ada yang dana paramita sehingga bisa bayar listrik. Coba kalau tidak ada dana paramita, tidak bisa bayar listrik. Kelas Dhamma tidak ada. Mati lampu. Speaker tidak bisa bunyi. Jadi kita tidak boleh yang namanya sombong. Kita harus akui kita ini ada karena orang lain. Anda punya baju ini dari siapa? Bukan hanya serta-merta yang buka toko. Ada pabrik garmennya, ada yang nanam, ada pabrik benangnya, ada yang nanam kapasnya, ada yang ngolah tanahnya. Artinya apa? Semua orang berkontribusi kepada diri saya. Maka dengan sendirinya lambat laun Anda menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati. Jadi yang pertama, belajar untuk mengakui bahwasanya keberhasilan kita ini karena orang lain. Yang kedua, orang yang rendah hati itu mau mendengarkan orang lain. Kenapa? Ciri-ciri orang yang rendah hati itu dia mau mendengar. Kenapa di rumah kok jadinya cekcok? Karena tidak saling mendengar, kayak nonton TV. Kalau TV-nya tidak kedengaran, apa yang Anda lakukan? Apa kita mendekatkan telinga kita ke TV? Bante, soalnya TV-nya tidak kedengaran, telinganya didekatkan? Tidak. Apa yang dilakukan? Volumenya dinaikkan. Kenapa di rumah tangga timbul suara yang keras-keras? Karena tidak saling mau mendengarkan. Mereka berebut pengen didengarkan. Makanya kalau suaminya ngomong, dengarkan Bu. Kalau istrinya ngomong, Pak, didengarkan Pak, supaya volumenya tidak naik. Karena kalau tidak sampai kedengaran, maaf, memang volumenya itu wajar. Kita muter radio di mobil, kalau suara di luar lebih kencang, volumenya akan dinaikkan. Maka dengarkanlah. Orang yang rendah hati itu mau mendengarkan. Karena orang yang rendah hati itu tidak merasa dirinya paling pinter. Yang biasanya tidak mau mendengarkan karena merasa paling pinter, pengen tahu paling segala-galanya. Dan seperti tadi saya bilang, mendengarkan itu lebih enak. Hemat energi. Nggak haus. Jadi mendengarkan cuma diem. Cuma diem. Kita yang ngomong ini mikir. Mikir. Maka nanti kalau di rumah, cobalah jadi orang lebih banyak mendengarkan. Mendengar itu pahalanya besar.
Makanya tingkat kesucian pertama itu diperoleh kalau muncul satu pemahaman dari mendengar. Makanya kalau kita mendengar itu sebetulnya lebih beruntung. Tenggorokan bagus. Jadi lebih bagus lah. Jadi bahagia juga tidak berkurang. Makanya Bapak Ibu nanti di rumah, ini di rumah dimanapun, cobalah lebih banyak mendengarkan. Tapi kemudian jangan bisu-bisunan. Kamu yang ngomong lah. Kamu yang ngomong, kata Bante kan lebih baik mendengarkan. Ya bukan begitu juga. Jadi jangan malah nyuruh orang lain, kamu yang ngomong ah, kamu yang ngomong. Ya bukan begitu. Karena penghargaan kepada seseorang itu pada omongannya. Kalau sapi dipegang talinya, kalau orang dipegang omongannya. Makanya kalau kita ngomong, dia mendengarkan. Ketika dia ngomong, kita harus mau mendengarkan. Itulah orang yang rendah hati, rendah hati, rendah hati. Jadi nanti di masyarakat cobalah bisa bertahan untuk bisa mendengarkan. Orang yang mendengarkan itu tidak bodoh kok. Justru yang banyak ngomong itu kelihatan bodohnya kok. Jadi kalau yang banyak ngomong itu kelihatan bodohnya. Jadi yang sedikit ngomong itu justru ilmunya makin banyak. Karena dia yang nuangin terus dia diem, dia tampung. Kan lama-lama yang ngomong habis. Yang mendengarkan makin banyak. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di rumah supaya hidupnya ini menjadi bagus, ya belajar untuk rendah hati, mau mendengarkan. Kenapa seringkali rumah tangga bisa ribut? Karena selalu rebutan. Selain rebutan ngomong itu, rebutan benar. Nanti kalau rebutan di rumah, rebutan salah lah. Karena biasanya rumah tangga itu bisa rame karena rebutan benar. Semua saling berargumentasi, saya yang benar. Oh tidak, saya lebih benar. Mana? Saya lebih benar. Bukan, saya lebih benar. Semua saling membenarkan dirinya masing-masing sehingga perang argumen. Coba kalau rebutan salah. Contohnya anaknya mungkin tidak naik kelas. Biasanya kan satu-satu kan pada membenarkan diri. Ini mestinya ini ibunya nih. Oh enggak, bapaknya. Enggak bisa dong. Ibunya yang harus tanggung jawab. Enggak bisa, bapaknya kepala rumah tangga kok. Rebutan benar. Coba kalau anaknya enggak naik sekolah kemudian rebutan salah. Maaf Pak, ini kesalahan ibu. Bapaknya jawab, bukan Bu, kesalahan bapak. Loh, apa ndak indah kalau kehidupan begitu? Coba kalau rebutan salah, apa ndak indah? Dompet, handphone ketinggalan, hilang. Suaminya jadi, ya maafkan bapak karena bapak tidak perhatian kepada ibu. Oh bukan bapak yang salah, ibu yang salah. Kalau rebutan salah, alangkah indahnya. Coba bayangkan. Apa ndak paling romantis melebihi film Korea coba. Coba bayangkan. Coba kalau Anda berumah tangga, kalau ibu dan bapak, orang tua dan anak semua saling ndak naik kelas, anak mengatakan, "Oh, bukan salah bapak dan ibu, salah saya mama, salah saya papa." "Oh, bukan salahmu nak." Oh, langsung mesra kehidupannya. Semua langsung nangis bareng-bareng, terharu. Ada loh, hanya kita tidak bermain seperti dama. Kita hanya mengikuti arus dan bukan melawan arus. Semua rebutan benar. Coba kalau jalannya rusak kemudian kita saling menyalahkan diri sendiri, alangkah indahnya. Kalau sekarang dunia sedang kacau kemudian kita berintrospeksi satu sama lainnya, apakah tidak begitu indah? Makanya kerendahan hati ini sangat penting. Jadi belajar untuk mendengarkan. Nah, yang ketiga, orang yang rendah hati itu tahu setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, maka dia bisa menghargai. Yang tidak bisa menghargai karena tidak bisa menilai. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Semua dipukul rata. Coba aja, nggak usah jauh-jauh di sini, yang di depan sama yang di belakang, mana yang lebih banyak mendengar? Beda,
frekuensi suara makin ke belakang makin kecil. Beda, tetap beda. Makanya yang diperoleh tidak mungkin sama. Dari hal ini aja sudah kelihatan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Topik damanya sama, tapi nangkepnya bisa lebih, bisa kurang. Ya saya hargai. Saya hargai, karena setiap orang memang pada dasarnya tidak sama. Setiap orang pada dasarnya beda. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin dia cerewet tapi dia murah hati. Kelebihannya murah hati, kurangnya cerewet. Mungkin dia agak kasar tapi dia peduli. Kelebihannya di mana? Peduli. Kekurangannya di mana? Kasar. Anda punya orang tua juga begitu, ada kelebihan dan kekurangan. Anda punya anak juga sama, punya kelebihan dan kekurangan. Rendah hati, rendah hati. Alangkah indahnya kalau kehidupan kita punya kerendahan hati. Maka seperti apa yang Sang Buddha sampaikan, dhamma yang buat kehidupan kita indah hanya dua, sabar dan rendah hati. Ini yang saya sampaikan di malam hari ini. Sebagai penghantar, nanti dilanjutkan dengan diskusi, karena ini adalah pendalaman dhamma. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama di malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Ya kalau boleh, kalau enggak ya bagus. Ya, bagi umat yang ingin bertanya dipersilakan. Ini sampai jam berapa ini? Soalnya jamnya di sini tidak kelihatan. Namdaya Bante. Bante, tadi Bante ada mengatakan meditasi itu adalah latihan yang memberikan manfaat langsung. Masih ada keraguan sedikit, terus bisa dijelaskan dengan contoh nggak Bante? Terima kasih Bante. Ya. Ini saya sampaikan karena saya juga jarang-jarang ke sini dan belum tentu punya waktu juga untuk ke sini. Jadi ini satu kesempatan. Jadi nanti kalau Anda mau latihan meditasi, nomor satu adalah postur duduk Anda mesti benar dulu. Ya. Kalau postur duduk Anda benar, tegak, terus kemudian bawa seluruh kesadaran Anda di sini. Artinya sadar saat ini saya di sini. Kalau pikirannya Anda masih pergi-pergi, bawa ke sini. Rasakan tubuh jasmani Anda. Nah, kemudian rasakan saat ini. Kalau Anda belajar Anapanasati, perhatiannya adalah pada nafas masuk dan nafas keluar yang saat ini. Jadi kalau nafas masuk, nafas keluar saat ini, bahagianya kapan? Saat ini. Itulah yang dimaksud meditasi memberi manfaat di sini dan saat ini. Ketika Anda tarik nafas dengan ketenangan, rasa bahagia ada di sini saat ini. Tidak mungkin kemudian habis meditasi kemudian turun dari tangga sampai bawah. Bahagia saya. Kenapa? Habis meditasi. Itu mah habis makan. Habis makan bisa cerita begitu. Tapi kalau habis meditasi itu di sini saat ini. Makanya saat meditasi, kenapa kita tidak bisa merasakan bahagia saat ini? Karena kita belum mengerti tentang cara meditasi. Sehingga saat ini kita menderita, buahnya ya langsung saat ini menderita. Contohnya, kakinya kesemutan tidak hilang-hilang, menderita atau bahagia? Menderitanya kapan? Sakitnya kapan? Buahnya langsung sekarang kan. Tapi kalau sudah kesemutan, Sabisata Bhavantu Sukhitata, lampu nyala, kesemutannya hilang, bahagianya kapan? Sekarang. Dengan Anda latihan meditasi yang benar loh ya. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Terus
Selain napas masuk dan napas keluar, abaikan. Gampang kan? Selain napas masuk dan napas keluar, abaikan. Gampang kan? Lu napasnya sendiri kok nggak bisa lo. Kalau napasnya tetangga, saya napas masuk napas keluar. Dia tidak nurut saya ya wajar, wong itu nafas dia kok. Ini nafasnya sendiri. Jadi napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Napas-napasnya sendiri, napasnya kapan? Sekarang, gampang kan? Wong sekarang kok. Coba kalau saya suruh, coba Anda rasakan nafas 30 menit yang lalu. Kamu udah bingung Anda? Atau nafas yang 30 menit kemudian, Anda renungkan kayak apa yang 30 menit? Meditasi adalah here and now. Di sini dan sekarang. Nafasnya di kapan? Sekarang. Di mana? Di sini. Bukan di sini nafasnya. Di sini. Maka ketika Anda bernafas, perhatiannya kemana? Ke sini. Maka seringkali kenapa orang gagal meditasi? Napas masuk, napas keluar, tetapi bukan perhatiannya ke sini, tapi ke dengkul. Kenapa? Dengkulnya kesemutan. Objeknya napas masuk, napas keluar. Karena fokusnya kepada dengkul yang kesemutan, akhirnya dia jengkel dengan meditasi. Makanya apapun yang bukan objek meditasi, diabaikan. Gampang kan? Cuma napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas. Itu juga nafasnya sendiri. Nafasnya yang sekarang ini. Bante tadi keloncatan, udah abaikan kan saat ini. Kalau tidak bisa, dicatat. Napas masuk 1, napas keluar 1, napas masuk 2, napas keluar 2, sampai 5. Terus diulang lagi 1 sampai 5. Terus. Nanti bahagianya ada di sini dan saat ini. Kalau Anda kok masih belum bahagia, belum bisa duduk dengan tenang, olahraga dulu. Mungkin tubuh Anda terlalu stres. Maka biasanya kalau peserta meditasi bersama dengan saya, biasanya kalau mereka belum siap, saya ajarin meditasi jalan. Meditasi jalan bagaimana? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Bukan 1, 2, 3, itu menghitung keramik. Meditasi ada di sini saat ini. Jadi kalau kaki kiri dibilang kiri, kalau kaki kanan dibilang kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Dan rutenya jelas, satu arah. Satu arah. Tidak kemudian kanan kiri tapi keliling. Itu bukan meditasi, tapi itu pradaksina. Jadi mestinya kanan kiri, kanan kiri. Kanan ya sekarang, kiri ya sekarang. Jadi ketika kaki kanan, ya kaki kanan yang sekarang. Ketika kaki kiri, ya kaki kiri sekarang. Karena meditasi itu perlu diingat, apapun yang bukan objek, abaikan. Dan pikirannya here and now. Di sini dan saat ini. Seringkali kan begini, kita meditasi di sini. Ini gangguan-gangguan meditasi. Ketika Anda meditasi di sini, tiba-tiba gerimis. Pikiran Anda apa? Masih mending kalau hujan. Aduh, cucian. Apakah berhenti kalau sudah sampai cucian? Enggak. Aduh, cucian. Itu seragam anak saya sekolah lagi. Besok anak saya cuma punya seragam cuma itu. Terus bagaimana? Tenang enggak meditasinya? Enggak bisa. Kenapa? Karena pikirannya bukan di sini, sudah ke sana. Maka saat apapun meditasi dimanapun Anda latihan. Nah, bukan meditasi. Ketika apapun yang bukan objek meditasi, abaikan. Anda belajar begitu. Karena Anda belum sampai tataran. Ya, belum sampai tataran apapun yang bukan objek diperhatikan, belum. Kita ini masih latihan. Apa saja yang bukan objek, abaikan. Kalau Anda apa saja jadikan objek, itu kalau sudah vipassana. Sehingga apa? Tidak punya yang namanya bahagia saat ini. Ketenangan itu samatha. Samatha itu artinya apapun yang bukan objek, abaikan. Vipassana itu apapun yang bukan objek, diperhatikan. Duduk meditasi, napas masuk, napas keluar. Kalau vipassana, kayak kesemutan, diamati. Muncul, tenggelam, lenyap. Muncul, tenggelam, lenyap. Muncul, tenggelam, lenyap. Kok enggak lenyap-lenyap ya? Kok masih muncul, tenggelam, lenyap? Ya kan begitu kan? Kalau Anda belajar vipassana kan begitu.
Ketika duduk muncul jengkel, catat. Jengkel, muncul tenggelam lenyap, muncul tenggelam lenyap. Karena ketenangan kurang, akhirnya Anda malah menjadi gelisah. Makanya saat meditasi itu belajar yang sederhana dulu. Anda ini ibaratnya seperti orang yang belajar berjalan. Orang yang belajar berjalan, apa yang diperhatikan? Yang dekat dulu. Jangan yang jauh-jauh jatuh. Yang dekat dulu apa? Dinding, dipegang, berdiri. Tangan pegangan dulu. Jangan kemudian malah pengen megang yang jauh, jatuh. Kenapa banyak umat yang tidak sukses di dalam meditasi? Karena sebetulnya kesiapan batin belum siap. Sudah dipaksain. Karena kemudian saat latihan vipassana tanpa ditunjang dengan ketenangan, banyak susahnya, kemudian jadi mental block. Ayo meditasi, langsung, maaf Bante, kesemutan. Maaf Bante, sakit pinggang. Kenapa bisa kesemutan dan sakit pinggang? Karena saat meditasi dia belajar hanya memperhatikan sakit pinggang. Karena dia belajar vipassana. Tidak salah sih, hanya belum sampai porsinya. Tidak salah, ini objek juga kok, jasmani kok. Tapi kalau kita yang masih awam, belum punya pemahaman yang cukup, kalau kita perhatikan rasa sakit, nanti pikiran ini akan lebih menangkap rasa sakit. Karena pikiran itu alam bawah sadarnya pikiran. Itu cuma satu, maunya senang, tidak mau susah. Makanya ada beberapa umat, dia pergi ke tempat meditasi, dia baru lihat papan nama wiharanya, langsung pegel semua badannya. Belum meditasi, sudah lihat papan namanya, tempat meditasi, udah langsung pikir langsung. Kenapa? Karena saat meditasi dia tidak menerima yang saat ini dia butuhkan, terlalu cepat. Beda kalau Anda di sini, kalau lihat restoran yang Anda cocokin, baru lihat makanan belum muncul, enak ya, belum muncul loh, makanan belum muncul, kita sudah punya penilaian begitu. Kenapa yang menghambat kita meditasi? Karena kita tidak sukses meditasi, sehingga alam bawah sadar kita mengecap negatif, mental block istilahnya, sehingga saat meditasi kita menjadi tidak tahan. Maka makin sedikit kan peserta meditasi. Di sini berapa peserta meditasi? Ada latihan meditasi kan? Tahun lalu? Bukan, setiap minggu atau enggak? Belum ada ya? Dulu pernah ada? Sesekali. Berapa pesertanya? 42 yang datang? Pas. Ya masih oke lah, bisa pas. Biasanya kalau yang rutin, yang kayak di Jakarta rutin gitu ya, itu kadangkala kalau yang belum pernah mendapat manfaatnya, itu kadangkala makin hari makin menyusut. Pertama kita bikin acara 10, minggu depan 8, minggu depan 6, minggu depan 4, minggu depan bersatu. Artinya bersendirian. Kenapa bisa begitu? Karena tidak memperoleh yang namanya manfaat meditasi. Tapi dengan latihan yang sekarang ini di Jakarta, ini dari beberapa ini ada peningkatan. Karena mulai diarahkan dengan yang benar. Karena dulu-dulu itu yang mimpin ya cuma aja meditasi bersama. Terus kemudian tidak ada arahan, kemudian kita meditasi grup. Menghabiskan 1 jam tanpa kejelasan. Besok tidak datang lagi. Tapi kemudian dikasih program, ada pengarahan-pengarahan, memperoleh manfaat langsung, akhirnya makin hari makin tambah. Yang ikut latihan ngajak kawan. Itu kadang-kala sampai bingung saya. Tempatnya itu yang meditasi, ruangnya itu di Kelapa Gading cuma selebar ini. Pertama dulu peserta sedikit, kita bisa meditasi jalan. Sekarang untuk meditasi jalan tidak bisa. Jadi dari pagi sampai sore terpaksa duduk terus. Tapi karena mereka memperoleh manfaat, juga tidak bersurut. Makanya saat meditasi itu sebetulnya gampang. Apapun yang bukan objek, abaikan. Gampang kan? Napas masuk, napas keluar yang sekarang. Gampang. Lu gampang kok. Kalau enggak gampang enggak diajarkan kok. Ya kan? Sudah jelas. Napas masuk, napas keluar. Kalau enggak bisa pakai kalimat budo terus.
Jangan tinggi-tinggi, jangan sekali duduk langsung 1 jam. Apalagi di rumah. Awang 15 menit aja udah nggak tahan. Pernah latihan meditasi di rumah belum? Berapa biasanya? 10 menit itu ya udah pasang alarm. Dan itu pun ada masih dicurigai alarm itu. Apa jangan-jangan tidak jalan, apa ini jangan-jangan ini tadi kelebihan. Itu bisa loh. Makanya saya selalu menyarankan kalau meditasi tidak usah lama-lama dulu, bertahap 10 menit. Bisa sukses napas masuk napas keluar selama 10 menit pikiran tidak pergi itu kata kuncinya. Selama pikiran Anda konsisten tidak pergi, tambahin lagi. Kok masih udah bertahan tidak pergi, tambahin lagi. Jangan cepet-cepet, langsung diajar 30 menit. Anda semakin curiga. Ini rasanya sudah 20 lewat dah. Udah punya prinsip, ini kelihatannya tinggal 10 menit lagi dah. Kok belum ya? Itu bisa jadi loh. Makanya saya selalu sarankan waktu itu juga harus diperhitungkan. Perhitungkan. Jadi enggak usah kemudian kayak orang umum 1 jam. Makanya kadang-kadang kalau ngisi SPD program meditasi begini, saya ceramah cuma sedikit. Saya tanya, meditasinya berapa ini? 1 jam Bante? Berapa? 1 jam Bante? Serius? Iya Bante. Orang-orang begini, saya bilang, orang-orang begini kamu kasih 1 jam? Terus sisanya terus ngapain? Kan lampunya mati Bante. Terus saya rubah. Jadi meditasinya tidak 1 jam lah. 20 menit. Senang mereka. Bagus Bante 20 menit. Berarti selama ini ada peserta yang sebetulnya 1 jam itu sebetulnya sudah jengkel. Bagus Bante 20 menit. Saya ganti 20 menit. Tetapi 3 kali. 1 jam kalkulasinya 1 jam. Tetapi 30 menit ini benar, 20 menit benar, 20 menit benar, 20 menit. Hasilnya maksimal. Daripada 1 jam kemudian kita pasang alarm 1 jam, kita nyalakan kemudian dia duduk. Anda bisa bertahan cuma 10 menit, sisanya makanya biasanya kalau waktu meditasi itu banyak mulai kode-kode. Satu. Terus depan lagi. Itu saya sebetulnya udah peka, tapi kan dari awal sudah konsisten selama 1 jam. Jadi saya sebetulnya saya tahu penderitaan dia gitu loh. Meskipun saya juga latihan apapun yang bukan objek saya abaikan, tapi suara itu kan punya kepedulian. Tahu kan kalau sudah begitu, ndak ada respon, mulai dia agak mainnya agak kasar sedikit. Cetek. Tidak ada respon, agak keras sih. Krak. Sebetulnya saya tahu kalau kamu juga susah. Saya juga susah juga melihat penderitaan kamu. Tapi kan tadi sepakatnya 1 jam. Mbok ya ngomong kalau 1 jam ndak kuat gitu loh. Udah ndak kuat diam-diam, sok-sokan. Makanya seringkali Bapak Ibu, saya tidak setuju kalau tiba-tiba 1 jam. 20 menit dulu, bisa dulu. Awang mengeja aja belum bisa kok membaca. Anda cuma lihat gambarnya, bolak-balik. Apa isinya? Bagus. Nggak ngerti isinya. Seringkali kalau habis meditasi 1 jam kan nanti kita bangga sampai luar. Saya bisa duduk 1 jam. Kalau saya tambahin, selama 1 jam kamu ngapain? Ngamati Bante, napas masuk, napas keluar. Serius? Nggak juga sih Bante, kadang ke sana sini. Makanya Bapak Ibu, 20 menit dulu. Ya 20 menit atau 10 menit dulu. Tapi sukseskan dulu. Napas masuk, napas keluar, napasnya sendiri diperhatikan selama 10 menit, maksudnya enggak bisa. Kalau sampai 10 menit enggak bisa, turunkan. 5 menit. Kalau sampai Anda ragu-ragu, buka mata. Pandang kurang lebih 2 meter ke depan. Nanti mata yang semula terbuka dengan sendirinya selama 10 menit, itu nanti capek dan nutup sendiri kok.
Kalau kadangkala orang yang tidak terbiasa, kadangkala saya ajarin begitu. Tuh, buka mata enggak apa-apa saya bilang. Tapi matanya harus konsisten ke depan, enggak boleh celengean. Perhatikan napasnya. Sudah mulai mengenali dia, kemudian dia pejamkan mata. Tambahin 10 menit lagi, jadi 20 menit. Jadi kalau Anda yang masih tutup mata aja enggak jelas, buka mata aja. Kadang-kala kan Anda cari-carikan nafasnya. Sampai ada peserta meditasi saya, setiap kali meditasi dia bawa balsem. Saya tanya, "Mang pegel?" "Enggak, Bante, supaya saya tahu napas saya ada di sini." Aduh, ada. Terus saya kaca, ya kalau kamu pengen tahu nafasmu, kamu buka mata dulu aja. Kamu perhatikan aja. Karena kadang-kala kalau saya meditasi sendiri, saya buka mata kok. Memang enggak boleh? Boleh kok buka mata. Yang penting kan mau mengarahkan pikiran pada objeknya. Buka mata dulu. Memperhatikan. Dengan sendirinya dia akan kalem karena di sini saat ini. Nanti dicoba. Ya. Dicoba sekarang. Udah malam.